Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Maldo Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HPAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih. Kembali lagi kita di pelatihan engineering by PT Mino Karya Sejati. Salam kenal buat semuanya. Kita yang suka teknik, mari silakan. Saya di sini mengajarkan bagaimana kita memperbaiki WCP ya. Setelah penggantian kemarin video saya penggantian kompresor, pipa kapiler, kapasitor ya. Nah, di sini kita lagi tescom bahasanya. Jadi tescom untuk ngecek sistemnya. Ya. Ini kita cek sistem kompresor ampernya, ampere yang 1, kompresor 1 dan ampere kompresor 2, teman-teman. Ya, dimana kita kapasitornya sudah kita ganti sehingga nanti pada saat pengetesan kita mengetahui. Nah, di sini kita pakai ya tekanan di bawah 80 ya. Di sini di sistem kedua masih di 50 ya. Jadi nanti itu konsepnya begini teman-teman. Kita lihat ini ada kondensatornya, kan harus dialirin air ya. Karena kita tidak ada cooling tower mini, ya kita pakai konsep air mengalir. Ini kalau kita pegang panas nih. Panas banget ya. Jadi kayak air panas, kayak water heater, karena dia ketemu dengan kondensor, menyerap panasnya di kondensor ya. Jadi di kondensor itu ada dua pipa bisi 1 sama pipa tembaga untuk freon, bisi untuk air ya. Jadi kita lagi tescom untuk ngecek low pressure untuk kompresor 1, low pressure untuk kompresor 2. Artinya kalau saya low pressure berarti section ya, section 5. Kemudian nanti kita cek juga high pressure-nya saat operasional ya, saat kompresor nyala. Kalau airnya kita ambil dari instalasi air keran saja nih teman-teman ya. Air mengalir ya, karena kita nggak ada cooling tower, jadi sistem air mengalir aja ya, seperti yang di Jepang ya, menggunakan sistem kondensor diambil udah kalori panasnya ya. Ini supply ducting untuk udara dinginnya teman-teman. Nah, ini kita pakai remote. Nah, kita lihat remote ini, kita atur setting suhu di 16 ya, dengan fan setengah, masih setengah ya. Itu poinnya kita lihat, ini poinnya menghidupkan, itu mode itu mencari fan atau mode sistem itu menghidupkan. Ini turun naik suhu yang kita inginkan. Jadi teman-teman ya, kabel itu dari kabel remote tersambung ke PCB modul kontrol ya. Ini dia terkonek di sini pakai soket aja, soket itu yang itu masuk ke situ saja. Nanti ada template-nya kok untuk tempat remote ya. Jadi kita menghidupkan pakai remote ini, menghidupkan AC ini ya. Kita hidupkan ya. Saat hidup pertama ya, pasti sistem termostat bekerja mengatur suhu. Yang termostat itu kalau dia mengejar 16 maka dia 16. Kalau ini supply-nya ini pakai ducting, nanti pakai interval ya. Nah, dengan suhu tadi yang 16 tadi, dia akan langsung nyala saat kita hidupin remote. Kalau udah misalnya mencapai jauh di bawah delta 3 suhunya untuk mencapai 16, maka dia akan nyala kompresor. Kompresor nyala satu-satu teman-teman ya. Sistem 1 nyala, setelah itu nanti sistem 2 nyala ya. Setelah sistem 2 nyala berarti dua-duanya on kan, mendinginkan. Karena sistemnya berbeda-beda ya, evaporatornya berbeda tapi disatukan. Kondensatornya berbeda-beda tapi disatukan gitu ya. Sistemnya berbeda-beda tapi disatukan ya. Bukan bergabung sistemnya, bukan, tapi hanya sistemnya 2 tapi terpisah. Dengan konsep evaporator digabung, kondensor digabung, pipanya terpisah ya. Nah, saat dua-duanya sudah nyala, nanti kalau sudah bebannya itu kecapai dan bisa menyuplai beban, maka dia akan matikan kompresor 1 ya.
seperti itu. Nah, ini tim kita lagi pasang ke sistem discharge atau high pressure ya. High pressure itu di piping discharge ya. Ini kita, kalau posisi AC mati tekanannya lebih tinggi teman-teman ya. Kalau daripada operasional ya, biar tahu. Ini posisi mati kita pasang, berarti tekanannya di 100 ini di sini ya. Itu terpasang untuk high pressure-nya. Nanti satu lagi kita pasang lagi high pressure satu lagi. Ya, lihat ini ya, posisi mati ya, masih di atas 150 ya. 150 di bawah 150. Jadi ada 120-an ya. Posisi mati ya, sama ya. Konsep posisi mati sama, semua tekanan sama. Baik itu yang section maupun discharge ya, semua sama. Posisi AC mati tekanannya sama, nggak ada yang berbeda karena tidak ada sistem kerja kompresi ya, semua sama. Jadi dengan mudah kita memahaminya teman-teman. Nah, lihat di sini ada terpasang akumulator teman-teman. Akumulator teman-teman jangan sampai salah. Akumulator fungsinya adalah untuk menyaring jangan sampai liquid ya masuk ke sistem kompresor, sangat mengganggu ataupun merusak kompresor ya, liquid. Karena sistem kompresi itu kan bekerja dari liquid cairan ke gas, gas ke cairan ya, begitu selalu sistemnya. Kalau untuk mengetahui sistem kerja itu tonton video saya bagaimana sistem kerja piping untuk freonnya, saya sudah jelaskan semuanya dengan lengkap ya. Nah, kita akan hidupkan AC ini, kita lihat low pressure-nya berapa dan high pressure-nya berapa. Kita pasang semua manifoldnya ya. Kita belikan ada tambahan manifold untuk ngecek tekanan semuanya, supaya sistem ini kita pastikan bekerja. Karena ada pengelasan di area discharge ataupun high pressure, maka kita sebenarnya harus ngetes ya, ngetes untuk high pressure-nya. Nah, ini kita ngetesnya dengan cara bagaimana? Nah, begini, kita running ya, kita running, nanti kita coba 1 kali 24 jam. Oke, berarti lasannya oke. Nah, lasan itu ada di wilayah section, berarti tekanannya kerjanya 60, matinya 100 ya gitu ya. Kalau pengelasannya di daerah discharge, berarti tekanannya matinya 100, on-nya operasionalnya dia 250. Nanti kita lihat nih tekanannya teman-teman. Tekanan high pressure-nya berapa ya. Ini berjejer kita buatkan supaya kita menganalisa. Ada dua sistem low pressure, ada dua sistem high pressure karena dua kompresor teman-teman. Jadi kita lihat nih berapa suhunya, jadi pasti dia berbeda. Ini yang low berapa nih, kelihatan ya, low-nya sekitar 60 di sini, high pressure-nya 220 ya. Yang di sana juga sama, ini sama, yang sana sama. Jadi low pressure-nya di sekitar 60-an ya, high pressure-nya 200. Ini bisa lihat ya, 200 berapa nih, tuh 200 lebih lah, hampir 50, 250, 230 berarti ya, atau 240 ya. Ini tekanannya di atas 50, berarti ya 60-an, sekitar 60. Jadi ini untuk sistem kompresor 1 ya. Nanti kita coba yang sistem kompresor 2 sama, low pressure-nya sekitar 60 ya. Ini sorry, kalau low pressure-nya sekitar 90, 100 ya. Nanti kita kurangin ini, sistem yang kedua ini kita kurangin freonnya, karena standarnya main di 60 sampai 70 ataupun 80 boleh lah. Tapi karena ini kompresor bagus ya, kita buatlah turunin freonnya sampai 80 ya, sampai 70 ya. Oke. Nah, di sini high pressure udah kelihatan ya, semua high pressure, low pressure, sehingga teman-teman bisa memahami cara ngecek WCP yang sudah kita ganti kompresor, kita ganti pipa kapiler, kita ganti kapasitor ya. Semuanya sudah kita flushing, kita vakum, kita tes tekan, isi freon, dan semuanya sudah berjalan dengan baik. Kita tinggal teskom, inilah teskomnya. Jadi hasilnya sangat bagus, udara dingin ya. Nanti kita buat di posisi returnnya itu kita kasih box plenum. Box plenum baru masuk ke sistem return grill ducting ya, supaya jangan ngisap dari dalam ruangan plafon gitu ya. Nah, ini sistemnya, modulnya ada dua juga teman-teman. Modul untuk satu sistem, modul PCB untuk satu sistem kompresor, satu lagi modul untuk satu sistem kompresor. Kapasitornya pun sama, starting untuk kompresor 1, starting untuk kompresor 2. Ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Tetap semangat belajar ya. By PT Mino Karya Sejahtera.